Cerita Dusun Silap atau Desa yang Hilang, Dusun Saung Nago, Desa Muara Emil, Kecamatan Tanjung Agung. Ada suatu cerita mengenai hilangnya sebuah dusun beserta seluruh isinya dan raib dari pandangan kasat mata manusia berganti alam dari alam nyata, sebagaimana alam manusia menjadi alam gaib atau alamnya para jin dan sejenisnya. Seperti dituturkan kembali oleh beberapa tokoh dan pemangku adat Desa Muara Emil, Bapak Yahya, almarhum, dan Bapak Adenan, almarhum. Di aliran Sungai Emil tepatnya di wilayah Desa Muara Emil Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim. Yang berjarak lebih kurang 7 km barat daya Desa Muara Emil terdapat sebuah perkampungan yang sudah ramai penduduknya. Perkampungan ini lebih dikenal dengan nama Dusun Saung Naga. Dusun Saung Naga ini dipimpin oleh seorang ketua dusun atau Rie. Menurut cerita, Dusun Saung Naga ini silap atau menjadi gaib, karena penduduknya telah melakukan suatu pantangan atau melanggar aturan adat. Pada suatu ketika, penduduk Dusun Saung Naga ini akan mengadakan upacara sesembahan atau lebih dikenal dengan nama sedekah pedusunan, yang biasa rutin dilakukan setiap tahun sekali. Sebelum upacara sedekah pedusunan ini dilakukan, biasanya Rie melakukan semedi atau betarak di suatu tempat guna memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa agar upacara sedekah pedusunan kali ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Dalam taraknya, Rie mendapat petunjuk bahwa getuk gangsa sebagai simbol kekuasaan dan kekuatan Yang Maha Kuasa menghendaki pada sedekah pedusunan kali ini, mereka harus menyembelih kerbau sebanyak 2 ekor. Kedua ekor kerbau tersebut harus memenuhi syarat. Kerbau pertama harus kerbau putih bertanduk hitam dan kerbau kedua yaitu kerbau hitam bertanduk putih. Setelah dimusyawarahkan kepada semua penduduk, akhirnya disetujui untuk menyiapkan dan mencari kerbau sebagaimana yang dikehendaki oleh getuk gangsa. Untuk diketahui bahwa getuk gangsa ini adalah sejenis kentongan yang terbuat logam campuran antara besi, tembaga dan nikel yang dipercaya mempunyai kekuatan dan kesaktian, dan sangat dikeramatkan oleh penduduk Dusun Saung Naga di kala itu. Dalam usaha mencari kerbau seperti yang dikehendaki oleh getuk gangsa tersebut, rupanya tidaklah mudah, terutama kerbau hitam bertanduk putih. Sedangkan kerbau putih bertanduk hitam sudah didapatkan dan tinggal menunggu untuk disembelih saja. Dengan segala daya dan upaya segenap penduduk dikerahkan untuk mencari kerbau hitam bertanduk putih, namun tetap saja tidak membawa hasil. Hingga pada suatu hari, datanglah seorang pemuda yang sudah terbilang bujang lapuk atau bujang tua menghadap kepala dusun atau Rie. Dan si bujang tua tersebut menyampaikan usul bagaimana cara mengatasi kesulitan yang dialami oleh penduduk Dusun Saung Naga dalam mencari kerbau hitam bertanduk putih. Si bujang tua yang masih merupakan penduduk Dusun Saung Naga ini dengan diam-diam mengemukakan idenya kepada Rie, bagaimana kalau tanduk kerbau tersebut dilumuri dengan kapur sehingga akan terlihat berwarna putih. Setelah berpikir sejenak Rie Dusun Saung Naga ini pun akhirnya menganggukkan kepala tanda setuju dengan ide yang disampaikan oleh si bujang tua tersebut. Mereka berdua sepakat untuk merahasiakan ide tersebut kepada penduduk. Dan pada keesokan harinya diumumkan kepada seluruh penduduk dusun bahwa kerbau yang dicari mereka selama ini akhirnya bisa didapatkan yaitu seekor kerbau hitam bertanduk putih dan seekornya lagi kerbau putih bertanduk hitam. Dengan muka berseri-seri seluruh penduduk Dusun Saung Naga besar kecil, tua muda, laki-laki dan perempuan semua ramai berkumpul di Balai Agung untuk menyaksikan acara penyembelihan kerbau sebagai tanda acara sedekah pedusunan akan dimulai. Segala sesuatunya dipersiapkan termasuk getuk gangsa yang diakini mempunyai kesaktian dan kekuatan. Setelah semuanya siap akhirnya kedua ekor kerbau disembelih, dan darahnya dilumurkan ke badan getuk gangsa sebagai simbol bahwa permintaan getuk gangsa tersebut telah dilaksanakan. Adapun daging kerbau tadi dibagi-bagikan kepada seluruh penduduk secara merata. Akan halnya dengan si bujang tua tadi, dia dengan harap-harap cemas menunggu pembagian jatah daging kerbau di pondoknya saja, karena dia tidak bisa untuk ke Balai Agung seperti penduduk lainnya, karena si bujang tua ini menjaga ladang padi yang sebentar lagi akan dipanen. Setelah sekian lama menunggu,
Hari pun beranjak sore, namun daging kerbau yang ditunggu-tunggu tak jua datang. Dengan rasa jengkel dan kesal si bujang tua berkata dalam hati, "Woi, inilah kalau jemo saro, nik do nian ketehingat jemong gu aku, mano aku nilah bujang tua pulo, jahat nian bagian hidup. Woi, inilah kalau orang miskin, tidak akan pernah diingat orang, ditambah lagi aku ini seorang bujang tua. Alangkah tragisnya nasib hidup ini." Dengan sedikit sisa-sisa kesabaran, si bujang tua masih berusaha untuk menunggu pembagian jatah daging. Lama ditunggu masih tak jua datang, akhirnya si bujang tua memutuskan untuk mendatangi Balai Agung berharap masih bisa mendapat pembagian jatah daging. Tapi apa daya, jangankan daging kerbau, orang-orang pun sudah sepi, sudah kembali ke rumah masing-masing yang tinggal cuma getuk gangsa. Melihat getuk gangsa ada di situ, dengan diiringi rasa sesal dan kecewa, timbullah niat dalam diri si bujang tua untuk membuka rahasia mengenai kerbau yang sudah disembelih siang tadi. Dengan segenap perasaan yang mendalam si bujang tua bertutur, "Oi getuk gangsa, bes enganilah dibudikan nau oleh jemowo dusun ini, baso kebau hitam betanduk putih tu, tanduk nau tu dicucuhi jemowongan kapoh. Dami kebau putih betanduk hitam tu, tanduk nau tu dientak jemowongan ahang." Oi getuk gangsa, bahwasanya getuk gangsa sudah ditipu oleh penduduk dusun Saung Naga, bahwasanya kerbau hitam bertanduk putih, tanduk tersebut sudah dilumuri dengan kapur, sedangkan kerbau putih bertanduk hitam, tanduknya diikat dengan arang kayu. Tak lama berselang, setelah penuturan si bujang tua di hadapan getuk gangsa, terjadilah keanehan. Getuk gangsa yang tadinya hanya sebuah benda mati, berubah wujud menjadi seekor naga raksasa. Dengan suara yang nyaring dan membahana, naga raksasa tadi melentingkan diri, melompat dan terjun ke Sungai Emil dan membuat sebuah terowongan di bawah sungai yang konon menurut ceritanya, terowongan tersebut bermuara di desa Tanjung Lalang. Kurang lebih berjarak 20 km dari lokasi dusun Silap. Adapun tempat terjunnya sang naga tersebut sekarang dikenal dengan nama Lubuk Saung Naga. Seiring dengan perubahan wujud getuk gangsa menjadi naga raksasa, dusun Saung Naga pun menjadi raib atau lenyap, silap, berikut dengan semua penduduk yang ada di dalamnya, tak terkecuali si bujang tua. Menurut keterangan tetua-tetua dusun dari desa Muara Emil, keturunan dari orang-orang dusun Silap itu masih hidup sampai sekarang. Ini dikarenakan sewaktu terjadi peristiwa raibnya dusun tersebut, ada beberapa orang penduduk sedang bertandang ke desa tetangga, ada juga yang sedang berada di kebun yang letaknya agak jauh dari dusun Silap tersebut. Sehingga beberapa orang tersebut tidak ikut lenyap. Keturunan orang-orang dusun Silap tersebut kebanyakan bermukim di desa Lubuk Nipis. Masih menurut cerita, walaupun penduduk dusun Silap sudah berbeda alam, pada sekitar kurun waktu tahun 1942 hingga tahun 1970-an atau sewaktu masih penjajahan Jepang, para pejuang kemerdekaan yang kebetulan sedang berada atau bergerilya di lokasi dusun Silap tersebut atau penduduk setempat seperti penduduk desa Muara Emil, Tanjung Agung, Matas, Paduraksa, Pagar Dewa dan sekitarnya masih bisa berhubungan dan berkomunikasi dengan penghuni dusun Silap. Menurut cerita, kalau kita kebetulan sedang berada di lokasi dusun Silap tersebut, kita membutuhkan alat untuk memasak, atau kita membutuhkan piring dan cangkir, kita tinggal bertutur. "Oi jemowo dusun ini pelah pinjami kami piring cangkir, kami kelupewan embawo endi humah. Wahai orang yang ada di dusun ini, tolong pinjamkan kami piring atau cangkir, kami lupa membawa dari rumah." Tidak lama kemudian apa yang kita inginkan tersebut akan muncul seketika. Akan tetapi setelah alat perabotan tersebut telah selesai kita gunakan, harus kita kembalikan lagi ke tempat semula. Menurut cerita, hal-hal tersebut sekarang tidak bisa lagi dilakukan. Hal ini disebabkan oleh keserakahan dan ketamakan manusia itu sendiri. Banyak alat dan perabotan milik penduduk dusun Silap tersebut setelah dipinjam tidak dikembalikan lagi. Sehingga mungkin membuat mereka marah, dan tidak mau lagi berhubungan dengan bangsa manusia. Demikian kisah ini kami tuturkan kembali dengan harapan bisa untuk diambil hikmahnya, dan juga untuk memperkaya hasanah cerita rakyat daerah Muara Enim pada khususnya, dan cerita rakyat daerah Sumatera Selatan pada umumnya.